Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel YouTube Bustami Narda Official. Sahabat BN, negara kita Republik Indonesia sekarang ini sedang berada dalam keadaan bahaya. Bahaya yang tengah kita hadapi sekarang adalah bahaya ekonomi. Dan bahaya ekonomi ini sangat dikhawatirkan akan berujung kepada bahaya sosial dan bahaya politik. Sahabat BN, apa yang menyebabkan kita sampai terperosok kepada kondisi yang sangat menakutkan sekarang ini? Apa tanda-tandanya kita telah berada di dalam kondisi ini, dan apa solusi yang bisa kita ambil dalam menghadapi kondisi ini? Akan kita bahas dalam kesempatan ini. Sahabat BN, kita baru saja ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendapatkan tarif 32% terhadap barang-barang ekspor kita ke Amerika Serikat. Ini sungguh sangat mencekik perekonomian kita. Kita perlu menyadari bahwa selama ini perekonomian kita sangat dipengaruhi oleh ekspor kita ke Amerika Serikat. Dan ketika Amerika Serikat memberi tarif 32%, sangat-sangat membahayakan bagi perekonomian kita. Sesungguhnya apa yang menyebabkan Amerika Serikat bertindak seperti ini ke negara Indonesia? Sahabat BN, kita harus menyadari, baik secara langsung maupun tidak langsung, kita telah memperlihatkan kepada dunia kita tidak lagi berada di dalam negara non-blok. Kenapa dikatakan demikian? Karena kita telah memutuskan untuk bergabung dengan BRIC, dengan mata uang yang seperti terkesan melawan dolar Amerika. Ini tentu saja menjadi catatan bagi negara Amerika. Apalagi ketika Amerika sekarang dipimpin oleh Donald Trump yang seorang pebisnis yang mengerti benar dengan keputusan yang kita ambil bergabung dengan BRIC. Dengan ini bisa jadi Amerika Serikat menganggap Indonesia telah siap berlawanan dengan Amerika. Walaupun ini di sisi ekonomi, tetapi bagi Amerika kita yakin bahwa Indonesia berarti telah siap berhadapan dengan negara Amerika dari sisi manapun. Sebab keberanian kita untuk melawan Amerika dari sisi ekonomi dengan bergabung kepada BRIC ini, bagi negara sekuat Amerika, tentu saja dia bisa jadi telah menganggap Indonesia telah siap berseberangan dengan negara Amerika seperti negara-negara besar lainnya. Sebut saja China, Kanada yang ekonominya terbilang sangat kuat selama ini. Namun dalam kenyataannya, ketika sejumlah negara lain dibawa oleh Amerika Serikat ke arena perang dagang dengan memberikan tarif besar, mereka melawan. Dia balas dengan tarif yang besar juga terhadap barang-barang impor dari Amerika. Demikian juga Kanada, dia juga melawan. Tetapi bagaimana dengan Indonesia? Kita ketika dihantam oleh Amerika Serikat dengan tarif 32%, kita tidak melawan. Kita hanya mengirimkan delegasi negosiasi ke Amerika Serikat. Anehnya kita sejak 2 tahun terakhir ini tidak punya dubes di Washington DC, Amerika Serikat. Yang namanya negosiasi bagi Amerika Serikat
telah bisa dilihatnya bahwa kita setengah menyerah. Dan ini bagi Amerika Serikat bisa jadi akan memberikan kesempatan kepadanya untuk menekan Indonesia. Amerika Serikat bisa saja mengatakan Indonesia ini dulunya seperti ingin pula melawan Amerika. Tetapi ternyata belum apa-apa, sudah menyerah. Dan Amerika bukan tidak tahu dengan kecenderungan arah politik dan ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir ini. Dia tahu bahwa kecenderungan kita semenjak Indonesia dipimpin Jokowi khususnya, kecenderungan kita adalah mendekat ke Cina dan agak renggang dengan Amerika. Itu sudah dibaca oleh Amerika selama ini. Dan ketika Indonesia pindah dari Jokowi ke Prabowo, Amerika bisa jadi melihat Indonesia semakin ingin menjauh dari Amerika, bahkan ingin bermusuhan dengan Amerika karena kita bergabung dengan BRICS. Seharusnya kalau kita merasa belum kuat melawan negara Amerika ataupun melawan negara Cina, kita harusnya memberikan keseimbangan pertemanan kita atau memberikan keseimbangan hubungan kita antara Cina di timur dengan Amerika di barat. Bukan kita mencoba pula melawan mereka, baik melawan Cina maupun melawan Amerika. Tetapi sekarang apa boleh buat? Semuanya telah terjadi. Apa tanda-tandanya sahabat BN? Kita dalam kondisi bahaya ekonomi yang bisa berujung kepada bahaya sosial dan bahaya politik. Perekonomian kita sekarang ini benar-benar nyaris telah berada di titik nadir. Rupiah kita telah mencapai sekarang ini 16.000 lebih per dolar Amerika. Ini artinya apa? Rupiah kita semakin tidak berdaya. IHSG, indeks harga saham gabungan kita di Bursa Efek anjlok. Bahkan sampai mencapai 17,1% kemarin ini. Bahkan Bursa Efek kita sempat terhenti kemarin ini beberapa saat. Seiring dengan itu, harga-harga kebutuhan pokok kita sekarang ini semakin tidak stabil. Dan PHK kita semakin tidak terkendali. Bayangkan, baru saja kita mengalami PHK serentak untuk tidak kurang dari 60.000 tenaga kerja kita yang PHK-nya berasal dari Sritek, Sangken, KFC, dan Yamaha. Itu baru yang terungkap ke permukaan. Yang tidak terungkap ke permukaan, PHK yang hanya 10 orang, 20 orang dari berbagai perusahaan, banyak sekali. Kalau nanti sempat makin banyak industri kita yang tutup gara-gara barang-barang kita sulit diekspor ke Amerika, maka tidak tertutup kemungkinan PHK akan semakin tidak terkendali. Mengapa dikatakan bisa berujung persoalan ekonomi ini kepada persoalan sosial dan persoalan politik? Kita tahu sekarang ini rakyat di Republik ini sulit tampaknya untuk percaya kepada pemimpinnya. Kenapa ini sampai terjadi? Antara lain disebabkan oleh
semakin munculnya ke permukaan akhir-akhir ini korupsi, terutama korupsi yang terjadi di BUMN. Penerapan hukum kepada mereka yang tersandung korupsi ini membuat rakyat kecewa. Kenapa rakyat kecewa? Penanganan hukum terhadap mereka-mereka yang melakukan korupsi ini tampaknya dilakukan oleh penegak hukum kita dengan setengah hati. Yang diseret hanya yang tingkatan bawah saja, tidak sampai kepada level yang benar-benar otak dari tindakan korupsi ini. Contoh, korupsi di PT Timah hanya sampai kepada pelaku di bawah. Korupsi yang terjadi di Pertamina sampai sekarang hanya sampai kepada pelaku tingkatan bawah. Dan yang sangat mengecewakan rakyat lagi, kasus yang terjadi pada pagar laut dan sertifikat tanah di dasar laut di perairan Banten. Kasus yang sangat heboh itu hanya sampai kepada kepala desa Kohot, hanya sampai di situ penanganannya, dan setelah itu diam. Jadi sahabat BN, rakyat tidak percaya jadinya kepada pemerintah gara-gara apa yang kita kemukakan tadi. Selanjutnya, kenapa kita katakan ini bisa nanti berujung kepada bahaya politik? Kita harus memahami bahwa kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun sampai sekarang ini masih tetap menjadi duri dalam daging bagi rakyat Republik Indonesia. Ketidakpuasan rakyat kepada kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun masih sangat berkelindan di hati rakyat. Rakyat malah meminta agar Jokowi diadili. Kenapa demikian? Tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang diambil oleh Jokowi selama menjadi presiden sangat banyak yang mengecewakan rakyat. Di antaranya dengan menjadikan anak-anak dan menantunya pejabat dengan jenjang karir yang tidak normal, itu menyakitkan bagi rakyat. Sebut saja proses Gibran menjadi wakil presiden sangat mengecewakan bagi rakyat. Demikian juga kasus-kasus dugaan korupsi yang menjerat anak-anak dan menantu Jokowi yang dilaporkan oleh masyarakat kepada KPK yang tidak mendapat tanggapan dari KPK, mengecewakan bagi rakyat. Sebut saja kasus dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang dan keluarganya. Juga kasus jet pribadi menantunya Bobi Nasution. Demikian juga proses pilkada menjadikan menantunya Bobi Nasution gubernur Sumut yang syarat dugaan kecurangan, terutama sekali pengaruh parcok untuk pemenangan Bobi Nasution, itu menyakitkan bagi rakyat. Apa sangkut pautnya ini dengan kepemimpinan Prabowo sekarang? Sahabat BN, kepemimpinan Prabowo adalah pelanjut dari kepemimpinan Jokowi. Tidak cukup itu saja. Yang sangat menyakitkan bagi rakyat, ketika rakyat meminta agar Jokowi diadili, Prabowo tampaknya seperti pasang badan menantang rakyat membela Jokowi dengan mengatakan hidup Jokowi, dan malah menyatakan terus terang bahwa dia
berhasil adalah karena dukungan Jokowi. Rakyat tentu menganggap bahwa Prabowo bukan menganggap dia berhasil memegang tampuk pimpinan di negeri ini karena rakyat, tapi karena Jokowi. Ini menyakitkan bagi rakyat. Dan ketika nanti sampai kepada krisis kepercayaan, maka sangat-sangat menakutkan bagi republik ini. Kenapa menakutkan? Kita telah mengalami suatu fase di tahun 97-98, yakni fase runtuhnya kekuasaan Soeharto dulu dan munculnya era reformasi. Apa solusi yang bisa kita ambil dalam hal ini? Untuk perang dagang yang sedang digerakkan Amerika, yang membuat Indonesia mendapatkan tarif 32%, agaknya tidak cukup dengan kita mengirim utusan diplomasi perdagangan ke Amerika. Tetapi kita juga harus memperlihatkan kepada Amerika bahwa kita tidak lagi terlalu berpihak kepada Cina dan menjauh dari Amerika. Atau artinya kita harus kembali lagi memperlihatkan kepada dunia bahwa kita tetap berada di negara non-blok, tidak masuk ke blok timur, tidak masuk ke blok barat, dan politik kita tetap politik bebas dan aktif. Kalau solusi ini tidak segera kita ambil, kita khawatir negara kita nanti akan menjadi bulan-bulanan negara-negara yang sudah kuat, menjadi bulan-bulanan bagi Amerika dan Cina. Kita harus memahami bahwa perang dagang antara Amerika dan Cina bisa jadi perang yang kita lihat di antara kedua negara besar ini di lapisan atas. Di bawahnya mereka tidak perang. Di bawahnya mereka memanfaatkan negara-negara berkembang untuk keuntungan ekonomi mereka masing-masing. Jadi artinya apa? Jangan sampai kita hendaknya menjadi korban dari strategi ekonomi dan politik negara-negara kuat, negara-negara maju, terutama Amerika dan Cina. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.